Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul dengan NIM 5090001230021. Dalam video ini saya akan memaparkan materi terkait dengan efektivitas komunikasi antar budaya sebagai tugas dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Agama dari dosen pengampu Ibu Suryani Musi SOS MIKOM. Ya, sebagai pengantar, di sini saya memaparkan terkait dengan seberapa penting mempelajari efektivitas komunikasi antar budaya itu sendiri. Jadi, dengan mempelajari efektivitas komunikasi antar budaya, itu bisa membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan yang harmonis, serta meningkatkan kerjasama dan juga produktivitas dalam lingkungan yang multikultural. Lanjut, sebagai bagian awal daripada pembahasan kita, perlu dipahami terkait dengan konsep dasar komunikasi antar budaya itu seperti apa, yang dimana kita mulai dari definisi komunikasi antar budaya itu sendiri. Jadi secara umum, komunikasi antar budaya itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang terjadi antara individu-individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini bisa mencakup seperti perbedaan bahasa, nilai-nilai, keyakinan, norma sosial, dan juga cara berpikir. Adapun menurut Liliweri, ia mendefinisikan komunikasi antar budaya itu sebagai bentuk komunikasi yang terjadi ketika individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi dan mencoba menyampaikan pesan dengan mempertimbangkan perbedaan nilai budaya dan juga simbol komunikasi. Adapun peran budaya dalam komunikasi, dalam hal ini budaya memainkan peran sentral dalam proses komunikasi antar budaya. Ia membentuk cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam situasi komunikasi. Budaya menentukan apa yang dianggap pantas untuk dikatakan, bagaimana mengatakannya, serta kapan dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Salah satu contohnya dalam budaya yang berorientasi konteks tinggi seperti Jepang atau Indonesia, pesan cenderung disampaikan secara tidak langsung, penuh makna implisit dan sangat mempertimbangkan harmoni sosial. Begitupun sebaliknya dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat atau Jerman, pesan disampaikan secara langsung dan eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman akan peran budaya sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif, terutama dalam lingkungan yang multikultural seperti dunia kerja global atau interaksi antar masyarakat lintas negara. Lanjut, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antar budaya. Dalam hal ini, ada beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama itu perbedaan budaya dan simbol. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi. Dalam komunikasi antar budaya, perbedaan bahasa seringkali menjadi penghalang utama dalam menyampaikan pesan secara akurat. Kendala ini tidak hanya mencakup kosakata, tetapi juga idiom, gaya bahasa, dan struktur kalimat. Bahkan jika dua individu berbicara dalam bahasa yang sama, perbedaan dialek, aksen, atau interpretasi makna bisa menyebabkan kesalahpahaman. Selain bahasa verbal, simbol dan bahasa nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, atau intonasi suara juga berbeda antar budaya. Faktor yang kedua, perbedaan persepsi dan interpretasi. Persepsi terhadap suatu hal dibentuk oleh pengalaman hidup, pendidikan, dan budaya. Dalam komunikasi antar budaya, perbedaan persepsi dapat menimbulkan interpretasi pesan yang berbeda pula. Dua orang yang mendengar pesan yang sama bisa saja menafsirkannya secara berbeda karena latar belakang budaya mereka yang berbeda. Persepsi juga mencakup cara pandang waktu, ruang, status sosial, dan juga peran gender. Misalnya, budaya barat itu cenderung berpandangan linear terhadap waktu, sedangkan banyak budaya timur memandang waktu sebagai sesuatu yang siklik dan juga fleksibel. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perbedaan nilai dan norma budaya. Nilai dan norma merupakan bagian inti dari budaya yang membentuk cara pandang individu terhadap kehidupan. Ketika dua pihak dari budaya yang berbeda berkomunikasi, mereka membawa serta seperangkat nilai yang mungkin bertentangan. Hal ini dapat menciptakan ketegangan atau ketidaksesuaian dalam interpretasi pesan. Sebagai contoh, budaya individualis cenderung menekankan pencapaian pribadi, kemandirian, dan ekspresi diri. Sedangkan budaya kolektivis itu lebih menekankan kepada kebersamaan, keharmonisan kelompok, dan pengendalian diri. Ketika individu dari budaya ini berinteraksi, perbedaan nilai mempengaruhi gaya komunikasi, tujuan komunikasi, dan bahkan ekspektasi terhadap respon. Nah, adapun faktor yang terakhir yaitu stereotip dan prasangka.
Stereotip adalah generalisasi berlebihan terhadap suatu kelompok, sedangkan prasangka adalah penilaian negatif terbentuk sebelum mengenal seseorang secara individu. Seseorang yang memiliki prasangka terhadap budaya tertentu mungkin akan mengabaikan atau menolak pesan yang datang dari anggota budaya tersebut, terlepas dari isi pesannya. Kemudian stereotip juga bisa menciptakan ekspektasi yang salah, sehingga seseorang bisa saja salah menginterpretasikan sikap atau ucapan pihak lain. Oleh karena itu, mengurangi stereotip dan membangun kesadaran lintas budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, khususnya dalam efektivitas komunikasi lintas budaya itu sendiri. Adapun strategi dan tantangan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya. Strategi yang pertama yaitu pengembangan kompetensi komunikasi antar budaya. Menurut Lilleweri, peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan lintas budaya, dan juga pengalaman langsung dalam interaksi antar budaya. Kemudian strategi yang kedua yaitu empati dan keterbukaan. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, khususnya yang berasal dari budaya yang berbeda, dapat membantu dalam memahami perspektif dan maksud komunikasi. Dan yang terakhir, strategi yang ketiga yaitu adaptasi dan fleksibilitas komunikatif. Strategi ini menekankan pentingnya penyesuaian cara berkomunikasi dengan budaya mitra komunikasi. Ini termasuk menyesuaikan gaya, bahasa ekspresi, tempo bicara, hingga penggunaan simbol nonverbal. Seseorang yang fleksibel dalam beradaptasi itu cenderung lebih mudah diterima dalam interaksi antar budaya. Lanjut pada tantangan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, itu yang pertama, bahasa dan hambatan verbal. Perbedaan bahasa atau keterbukaan dalam penguasaan bahasa asing seringkali menjadi tantangan pertama yang paling nyata. Bahkan ketika menggunakan bahasa yang sama, misalnya bahasa Indonesia, perbedaan penggunaan kata, makna kontekstual, atau istilah lokal bisa saja menyebabkan kesalahpahaman. Dan yang kedua itu ada stereotip dan prasangka budaya. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan untuk melihat budaya lain melalui kacamata stereotip. Stereotip ini bisa menciptakan penilaian yang tidak akurat dan menghambat empati serta penerimaan terhadap perbedaan. Terakhir, berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya komunikasi antar budaya yang efektif penting untuk menciptakan hubungan harmonis dalam masyarakat multikultural. Keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada bahasa, tetapi juga pemahaman nilai dan norma budaya. Dalam era globalisasi, kesadaran budaya, empati, dan kemampuan adaptasi bisa menjadi kunci untuk mencegah konflik dan membangun kerjasama yang inklusif di berbagai bidang. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya terkait dengan efektivitas komunikasi antar budaya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.